Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrus Amin, SPDSD, Guru Minu 33 Tanjung Ori, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, saya akan membuat video pembelajaran UKIN uji kinerja pada kelas 6 dengan materi rangka, sendi, dan otot. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan nanti kita dikasih pemahaman, kemudian diberikan kelancaran sampai akhir pembelajaran. Pak Guru minta ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama. Ayo silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, selanjutnya mari kita melaksanakan kebiasaan kita setiap hari sebelum pelajaran dilaksanakan, yaitu kebiasaan kita membaca Asmaul Husna. Ayo semuanya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qahharu ya Wahhab, ya Rabbi ya Warisu, ya Rasidu ya Sabur, Azza jalla dhikruhu, Azza jalla dhikruhu. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya biar kita juga semakin cinta terhadap tanah air dan juga bangsa, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional bangsa kita, yakni bangsa Indonesia. Pancasila, akulah pendukungmu, tampil proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
Masuk semua ya? Baiklah anak-anak, selanjutnya biar kita nanti dalam pembahasan tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang bergurau, kita kasih semangat dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Terima kasih juga. Kemudian selanjutnya tadi ketika kalian mau datang ke sekolah, naik apa kira-kira? Naik motor lagi. Jalan kaki lagi. Naik mobil. Macam-macam Pak yang datang ke sini tadi Pak, ada yang jalan kaki, naik sepeda motor, naik sepeda ontel ya, naik mobil dan lain sebagainya. Nah itu semua tadi ketika kalian berangkat dari rumah, dari gerbang sekolah sampai sini, itu menandakan bahwa tubuh kita melakukan pergerakan. Jadi bergerak dengan macam hal. Maka dari itu hari ini materi yang akan Pak Guru sampaikan diantaranya tubuh kita bergerak, yaitu ada rangka, ada sendi, dan ada otot. Nah, seperti halnya kemarin juga sudah disampaikan. Kemudian untuk mempercepat pembelajaran ini supaya waktunya nanti mencukupi, diantaranya nanti kalian akan melihat yang sudah Pak Guru paparkan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita sudah memasuki kegiatan inti ini. Yang pertama, nanti sebelum saya menjelaskan panjang lebar tentang rangka sendi dan otot, mari kita amati dulu video pembelajaran kali ini. Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak, topik A.2 dengan materi sendi dan otot, mata pelajaran kelas untuk kelas 6 SD. Perhatikan percakapan pada gambar berikut ini. Iya, kenapa dengan kakimu? Kakiku terkilir karena kurang hati-hati saat menaiki tangga. Kamu masih bisa berjalan? Bisa, tapi agak sulit karena rasanya sakit saat dipakai untuk berjalan. Pernahkah kalian mencoba mengambil benda hanya menggunakan keempat jari tanpa ibu jari? Coba pikirkan bagaimana jika salah satu kaki kita tidak dapat digunakan untuk berjalan. Bisakah kita berjalan dengan baik tanpa terjatuh? Manusia di sekitar kreatif karena mampu menggerakkan tulang-tulang yang menjadikan adanya gerakan pada tubuh manusia. Tanpa adanya otot yang menempel pada tulang, maka tulang akan diam dan tidak dapat melakukan gerakan. Macam-macam otot berdasarkan susunannya. 1. Otot lurik. 2. Otot polos. 3. Otot jantung. Mari kita pelajari ketiga otot tersebut. Baiklah anak-anak, Pak Guru akan menjelaskan tentang materi hari ini, baik itu rangka, sendi, dan otot. Coba perhatikan. Yang pertama, ini rangka. Rangka ini bentuknya seperti gambar yang ada di depan ini. Rangka itu apa Pak? Rangka adalah kerangka tubuh kita yang terbuat dari tulang-tulang yang keras. Jadi rangka itu adalah bentuk tulang yang semuanya ada di seluruh tubuh kita yang bikin keras. Kemudian bayangkan tubuh kita seperti sebuah bangunan. Nah, membayangkan tubuh kita itu kayak bangunan Pak, kuat, kokoh rangka kita. Kemudian bagian yang menyusun bangunan itu agar kokoh dan berdiri tegak. Jadi kita mampu berdiri seperti Pak Guru ini karena ini terdapat rangka. Rangka itu keras kokoh. Nah,
Kemudian selanjutnya fungsi rangka. Tadi sudah saya jelaskan rangka. Yang kedua kemudian fungsi rangka. Apa Pak gunanya rangka fungsinya? Yang pertama menopang tubuh. Rangka membuat tubuh kita bisa berdiri tegak dan mempertahankan bentuk tubuh sehingga tubuh kita mampu bertahan, menopang kepada rangka. Kemudian melindungi organ vital. Tulang tengkorak melindungi otak. Maksudnya organ vital Pak dalam tubuh kita itu kan banyak. Ada di kepala Pak itu ada otak ya kan, ada saraf. Kemudian di dada itu ada jantung, ada paru-paru. Kemudian di perut Pak dan sampai ke bawah macam-macam organ vital. Di antaranya tulang tengkorak melindungi otak. Nah, otak kita itu terlindung karena ada rangka kepala. Kemudian tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Nah, tulang rusuk ini juga melindungi organ kita. Ada jantung, ada paru-paru sehingga tidak mudah jatuh dan sakit. Kemudian dan tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang. Nah, di tulang belakang ini, nah itu juga melindungi organ tubuh kita. Kemudian menyimpan mineral, Pak. Rangka menyimpan kalsium dan fosfor yang penting bagi kekuatan tulang. Juga menyimpan mineral sehingga tulang kita menjadi kuat. Kemudian tempat pembentukan sel darah. Tulang panjang memproduksi sel darah merah dan putih dalam sumsum tulangnya. Itu juga termasuk terdapat di tulang belakang. Nah, ini fungsi rangka yang secara besar atau secara disingkat kembali tempat melekatnya otot. Jadi rangka itu tempatnya otot melekat, menegakkan tubuh kita mampu berdiri, kemudian melindungi organ penting dalam tubuh. Nah, itu mengenai rangka. Kira-kira paham nggak? Paham ya, itu rangka. Kemudian selanjutnya yaitu sendi, Pak. Sendi itu yang mana, Pak? Coba kamu lihat gambar ini. Nah, yang di titik merah ini namanya semuanya sendi. Tanpa sendi ini, tubuh kita kaku, nggak bisa bergerak. Tahu kayak robot. Nah, robot yang ini. Nah, andai kan tubuh kita kayak nggak punya sendi, dia nggak bisa kemana-mana kita. Hanya mampu berdiri pun susah nanti. Coba sendi. Sendi itu apa, Pak? Tempat pertemuan antara dua tulang atau lebih. Nah, jadi pertemuan tulang ini dengan tulang ini ada sendinya. Bahasanya itu sambungan tulang bisa juga lah. Dari tulang paha, tulang betis ini ada sendinya dan seterusnya. Kemudian sendi memungkinkan tulang-tulang kita dapat bergerak. Kita bisa bergerak. Tangannya Pak Guru bisa ini. Nah, itu karena ada sendi. Coba nggak ada sendi, kan nggak bisa bergerak. Nah, ini juga sendi. Nah, itu tentang sendi. Kemudian yang selanjutnya adalah otot. Nah, ini gambar otot dalam tubuh kita. Otot itu apa, Pak? Jaringan tubuh yang bisa berkontraksi dan menyebabkan gerakan. Karena kita punya otot, sehingga kita bisa bergerak di sini. Dan ini yang mengatur adalah otak kita, pemikiran kita, tapi itu dibantu oleh otot. Makanya tadi Pak Guru datang ke sini bisa ke sekolah, bisa nyampe, nanti pulang bisa nyampe, ke masjid bisa nyampe, dan kemana saja itu bisa nyampe. Karena yang membantu itu adalah otot. Kemudian jenis otot. Otot juga ada jenisnya, Pak. Yang pertama ada otot jantung. Otot ini terdapat di jantung dan berfungsi untuk memompa darah seluruh tubuh. Dari jantung kita itu ada ototnya, Pak, sehingga peredaran darahnya bisa lancar. Tanpa otot, darah kita mungkin nggak bisa jalan sesuai peredaran darah. Kemudian selain otot jantung, ada otot polos. Otot ini terdapat pada organ-organ dalam seperti lambung dan usus dan bergerak secara tidak sadar. Nah, di organ tubuh kita, khususnya lambung, usus, nah tempat kita mencerna proses makan, itu juga terjadi pergerakan. Cuma kita tidak mampu menyadari. Nah, otot polos itu ada dalam organ pencernaan kita. Kemudian fungsi otot. Fungsi otot membantu mempertahankan postur tubuh. Jadi postur tubuh itu, makanya kalau orang berotot itu postur tubuhnya tegak, maco atau enak dilihat. Nah, itu karena postur tubuhnya, ototnya bagus. Mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak. Jadi tubuh
tubuhnya ya bisa berdiri Pak. Kalau nggak berotot kan lemas, bisa gini. Kayak orang tua gitu loh. Kemudian mempertahankan suhu tubuh. Jadi suhu tubuh juga dipertahankan karena ada otot. Menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh kita. Itu juga yang dilaksanakan oleh otot. Kemudian selanjutnya, jadi keterangan Pak Guru tadi baik itu rangka, sendi dan otot. Nah, rangka memberi bentuk dukungan dan perlindungan pada tubuh. Sendi memungkinkan pergerakan tulang-tulang di dalam tubuh. Otot bertanggung jawab untuk gerakan tubuh baik sadar maupun yang tidak sadar. Ini ulasan penjelasan tentang materi kita hari ini. Bisa dipahami nggak? Bisa. Coba saya tanya, misalnya rangka. Rangka itu apa sih? Hah? Kerangka tubuh manusia. Apalagi selain itu? Kemudian sendi. Sendi itu apa Pak? Sendi adalah gerakan yang memungkinkan gerakan Pak. Bisa. Otot Pak? Apa otot? Jadi bisa ditarik penjelasan secara singkat tentang rangka sendi. Ini yang utama, rangka itu ternyata Pak bisa memberikan bentuk, dukungan dan perlindungan pada tubuh kita. Selain itu Pak, sendi memungkinkan pergerakan tulang-tulang dalam tubuh kita. Kemudian otot Pak bertanggung jawab untuk gerakan tubuh baik sadar maupun yang tidak sadar. Jadi tanpa rangka sendi dan otot ini semua saling berkesinambungan atau saling bekerja sama, karena tanpa mereka di tubuh kita nggak bisa berdiri tegak. Nah, sebelum Pak Guru bagikan tugas masing-masing kelompok, kita explaining dulu biar belajarnya semangat. Ayo semuanya berdiri. Ya. Ya. Ayo tangannya ke atas, ayo semuanya berdiri. Tangannya ke atas. Lalu samping, pegang pinggangnya, putar-putar dulu biar tidak capek. Sudah? Kalau sudah, ayo tangannya lagi, putar-putar, sama slow. Oke, terus semangat. Kemudian selanjutnya Pak Guru akan mencoba ngasih tugas kelompok ya tentang nanti tentang rangka manusia, sistem rangka manusia. Nah, nanti dalam diskusi ini perhatikan kerjasama, nanti ada cerita sesuai yang sudah saya bagikan, nanti ada yang bergunting, ada yang bertulis apa sih hasil gambar ini, maksudnya apa, nanti hasilnya juga dipresentasikan ke depan satu-satu. Nanti sambil berjalan Pak Guru pandu. Paham kan? Paham. Ya, nah, ini nanti kelompoknya dan ini guntingnya nanti agak titik-titiknya kelihatan nanti ya, soalnya mau ditempel di atas nanti ditempel sesuai kerangka manusia. Ini kan ada tangan, ada kaki ya, ada paha. Kemudian ini juga, ini nggak usah digunting, langsung bisa coba kita nama penjelasan ini apa namanya, paham ya? Biar cepet, yang ada yang gunting, ada yang ini juga ya.
gedenya pikirnya. Anak-anak sudah semua ya? Sudah. Semua tugasnya. Selanjutnya coba dipresentasikan dari masing-masing kelompok, mulai dari kelompok 1. Ayo. Yang lain perhatikan ya. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan mempresentasikan hasil belajar kelompok kami. Bagaimana tulang berperan dalam menjaga postur tubuh? Jawab, tulang berperan dalam menjaga postur tubuh dan memberi kerangka tubuh, menjaga keseimbangan, menopang otot, dan mendistribusi beban. Oke, bagaimana? Setuju kan? Setuju. Ya sudah, ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Terima kasih untuk kelompok 1. Kemudian lanjut kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi belajar kami. Bagaimana tulang berinteraksi dengan otot untuk menghasilkan gerakan? Tulang berinteraksi dengan otot untuk menghasilkan gerakan melalui sistem muskuloskeletal atau tulang sebagai tuas. Otot melekat pada tulang, otot berinteraksi, dan otot berrelaksasi. Oke, bagaimana? Setuju ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekretaris kembali. Ayo. Terima kasih banyak atas presentasinya dari masing-masing kelompok tadi. Kemudian selanjutnya, jadi kita akan menarik kesimpulan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya bisa kita tarik. Yang pertama, rangka sendi dan otot merupakan 3 komponen penting dalam sistem gerak manusia yang bekerja sama untuk memungkinkan kita bergerak. Jadi itu hasil kesimpulan kita. Kemudian yang kedua, rangka memberikan struktur dan dukungan. Sendi menghubungkan tulang dan memungkinkan gerakan, sedangkan otot memberikan kekuatan untuk menggerakkan tulang. Anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan sedikit memberi pertanyaan. Yang pertama, siapa yang bisa jawab ya? Apa yang terjadi jika kita tidak memiliki tulang dan rangka? Saya Pak, Saya coba. tidak akan memiliki bentuk tubuh yang kokoh dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti saat ini. Oke, terima kasih. Jadi jika kita tidak memiliki rangka, jawabannya seperti yang disampaikan tadi. Kemudian yang kedua, apakah ada batasan gerakan dari tubuh kita? Ya, coba. Ada batasan karena memiliki sendi yang berbeda-beda. Ya, karena memiliki sendi, ya. Jadi, apakah ada batasan gerakan dari tubuh kita, Pak? Ada, karena setiap sendi itu memiliki gerakan yang berbeda-beda. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya dari pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan ngasih penguatan materi bahwasanya yang sudah kalian perhatikan, pahami dari tadi, mulai dari penjelasan, kemudian dalam menyaksikan, mengamati video pembelajaran, kemudian tugas yang Pak Guru kasihkan dan presentasi dari teman-temannya tadi. Jadi penguatan materi hari ini adalah
rangka, sendi, dan otot merupakan 3 komponen penting dalam sistem gerak manusia. Jadi ingat, rangka, sendi, dan otot itu merupakan sistem yang saling berkesinambungan antara satu sama yang lain. Dan juga rangka memberikan struktur dan dukungan, sendi menghubungkan tulang dan memberikan gerakan, sedangkan otot memberikan kekuatan untuk menggerakkan tulang. Nah, itu adalah penguatan materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai saat ini. Selanjutnya, kira-kira refleksi apa Pak yang bisa kita temukan pada hari ini? Materi apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Yo, kira-kira materi apa tadi? Otot, dan juga mekanisme cara geraknya. Dan bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Senang. Selain senang apa lagi? Bisa Pak? Apa yang asalnya ternyata rangka seperti ini, sendi seperti ini, dan juga mekanisme geraknya. Apakah ada yang masih merasa kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti tujuan pembelajaran yang kita harapkan juga sudah kita temukan bersama. Selanjutnya, baiklah anak-anak, mungkin pembelajaran sampai saat ini sudah kita laksanakan bersama. Jadi kita ucapkan tepuk tangan bersama. Akhirnya pembelajaran kita selesai sesuai dengan yang kita rencanakan. Yang terakhir, mari kita tutup dengan berdoa bersama lagi supaya apa yang kita pelajari menjadi ilmu pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Coba ya ketua rosnya pimpin lagi. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Jadi pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Jadi kurang lebihnya guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tetap belajar di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Sampai ketemu di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.